hukum dan kerjaan, bahwa kita tidak bisa keluar dari koridor itu. Sedikit saja buruh keluar dari koridor hukum, maka tindakannya akan sangat cepat melakukan reaksi pembalasan terhadap hukum perburuhan terhadap kita, kawan-kawan. Tapi di tengah pengusaha, di tengah kelompok-kelompok yang hari ini nyata-nyata merampas segala hak rakyat termasuk hak buruh, maka hukum itu tumpul, kawan-kawan. Maka FPBI selalu menyerukan kepada kawan-kawan bahwa perjuangan ekonomi kita tidak akan pernah selesai, kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan merasakan di masa yang lampau ketika belum ada organisasi hadir di dalam perusahaan kita, kawan-kawan. Tidak ada hubungan kerja yang pasti. Hak-hak kawan-kawan yang berdasarkan ketetapan hukum tidak dijalankan. Tapi setelah alat perjuangan lahir, setelah kesadaran kawan-kawan untuk melakukan perjuangan bersama-sama secara tertib hukum, hari ini juga hak-hak kawan-kawan yang sudah diberikan mulai dirampas. Begitulah perjuangan ekonomi semata-mata, kawan-kawan. Tidak ada yang langgeng di dalam perjuangan ekonomi ketika kebijakan politik berada di tangan kekuasaan kaum modal, kawan-kawan. Bahwa kita cukup terang melihat hari ini kekuasaan politik berpihak ke sebelah mana, kepada kita atau kepada kaum modal, kawan-kawan. Belum kita dari mulai bulan Oktober melakukan kelancaran perlawanan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 yang notabene adalah undang-undang juga yang tidak pernah berpihak pada kita. Kita menginginkan Undang-Undang Nomor 13 dicabut dan diganti oleh undang-undang yang pro buruh, pro terhadap hak rakyat, kawan-kawan. Bukan untuk direvisi. Berkurir dengan waktu yang mereka lakukan malah memunculkan satu rencana regulasi yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang misterius yang kita tidak tahu datangnya dari mana, kawan-kawan. Kita datang dari China, kita datang dari Amerika, kita datang dari mana, kawan-kawan. Tapi yang jelas, rancangan Undang-Undang Omnibus Law bukan lahir atas dasar kehendak rakyat Indonesia. Untuk itulah sampai hari ini kita juga melawan, kawan-kawan. Selain kejadian-kejadian fenomena perampokan hak di dalam pabrik, kita tidak ada henti-hentinya. Kita tidak pernah lelah memperjuangkan segenap rakyat Indonesia. Bukan hanya sekedar hak buruh, tapi memperjuangkan kedaulatan bangsa ini bisa tetap utuh. Masa depan bangsa Indonesia bisa berada tetap di tangan rakyatnya. Hari ini, tanggal 16 besok, DPR RI akan memaksakan kebijakan itu. Maka saya mengajak, selain berjuang di dalam pabrik-pabrik, di wilayah-wilayah yang hari ini sedang berkonsolidasi besar, maka kebijakan yang sejenis pengusaha jejak adalah sebenarnya memicu pergolakan buruh. Aksi hari ini jelas direspon oleh seluruh gerakan buruh yang lain. Maka jangan persalahkan kalau satu hari, 2 hari besok, kemudian kawasan-kawasan juga akan dilumpuhkan kembali akibat tindakan pengusaha yang hari ini terus melakukan perampasan hak kita. Betul nggak, kawan-kawan? Buruh, buruh bersatu, Tak bisa dikalahkan, buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. buruh berkuasa. Rakyat sejahtera. Ya, kawan-kawan. Aksi di jalanan seperti ini bukan kehendak kita. Kita mau bekerja dengan baik, menjalankan segala kewajiban kita dan mendapatkan segala hak kita. Betul nggak, kawan-kawan? Kita adalah kaum-kaum yang ilmiah, yang tidak pernah menolak berunding, yang tidak pernah menolak penjelasan-penjelasan, asal dengan satu catatan bahwa penjelasannya ilmiah dan bisa diterima logika kita. Betul nggak, kawan-kawan? Mereka mengatakan bahwa dasar PHK kepada kawan-kawan puluhan kawan-kawan buruh Jiskas adalah satu dasarnya adalah perusahaan dalam keadaan merugi. Saya tanya kepada kawan-kawan anggota di Jiskas satu persatu, dari mulai dari kedatangan material sampai kepada finish good,
Saya tanya satu-satu, benar nggak apa yang disampaikan oleh manajemen bahwa bisnis di Jisat sedang mengalami masalah? Kawan-kawan menjelaskan tidak sama sekali. Tidak. Produksi kawan-kawan lancar, produktivitas kawan-kawan normal, barang bisa terjual dengan baik, material bisa datang dengan baik. Artinya apa kawan-kawan? Artinya adalah pembodohan yang dilakukan kepada kita. Ini bukannya zaman lagi seperti kolonialisme Belanda yang meletakkan bangsa anak bumi putra sebagai anak orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti sosial ekonomi politik hari ini kawan-kawan. Maka saya mengajak kepada kawan-kawan tidak boleh menyerah terhadap kondisi hari ini kawan-kawan. Kalau kita berhenti artinya kita mati kawan-kawan. Kalau kita diam maka anak turunan kita akan terus mengalami penindasan. Kita akan memilih mana? Memilih mati atau mempertaruhkan generasi kita juga mengalami nasib yang sama kawan-kawan. Tentu dua pilihan yang tidak akan pernah kita pilih. Diam artinya kita memposisikan anak turunan kita akan mengalami hal yang sama. Karena para pengusaha yang hari ini melakukan tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan akan terus melanggengkan tindakan-tindakannya kawan-kawan. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak kawan-kawan? Untuk itu saya minta tekad yang bulat dari kawan-kawan. Sepanjang belum ada hasil yang mengarah kepada kebaikan kita sama-sama, maka sepanjang itu pula kita akan menggelorakan perjuangan. Kita akan sampaikan kepada seluruh jaringan FPBI maupun KPBI di nasional bahwa masalah Jisat adalah masalah buruh Indonesia. Kalau pengusaha Jisat bisa melanggeng, bisa membiarkan tindakan-tindakan seperti ini, bisa terus melakukan tindakan-tindakan seperti ini, maka pengusaha-pengusaha lain pun akan mengikutinya. Untuk itulah kita terus harus memperjuangkan keadilan itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi bahwa perjuangan ekonomi ini harus kita kerek, harus kita majukan terhadap perjuangan politik kawan-kawan. Jelas tidak ada satu kekuatan politik hari ini, partai-partai yang menjual kebohongan-kebohongan di masa pemilu dan pilkada tidak pernah lahir, tidak pernah ada, tidak pernah berada di tengah nasib kita. Maka buang satu narasi-narasi, satu kepercayaan-kepercayaan bahwa perubahan nasib ada di tangan mereka. Perubahan nasib ada pada semangat persatuan kita. KPR hadir sebagai semangat kesadaran politik kawan-kawan FPBI. Kelak Kesatuan Perjuangan Rakyat akan menjelma satu gerbong politik partai massa. Disitulah kita akan berhadapan-hadapan dengan kekuatan politik, elit politik berjuang yang hari ini menjadi tangan kanan, menjadi kuku-kuku yang mencengkamkan sistem kapitalisme di Indonesia. Benarkah kawan-kawan? Benarkah kawan-kawan? Coba ingat-ingat, sepanjang pandemi COVID-19 hari ini, ada nggak satu partai saja yang bicara terhadap perlindungan buruh? Ada nggak satu partai yang bicara terhadap hak rakyat? Alih-alih mereka memberikan perlindungan, membantu membuat regulasi yang memberikan bagaimana rakyat harus diselamatkan di tengah COVID, mereka malah merampok kawan-kawan. 400 triliun yang dipinjam dari World Bank dan IMF hari ini sudah habis. Jangan anggap bahwa kemarahan Jokowi akan berpengaruh terhadap nasib kita. Kemarahan Jokowi terhadap menteri-menterinya jauh dari jalan keluar untuk kesejahteraan kita. Jalan keluar kita terbentang bagaimana mewujudkan satu kekuatan politik. Sehingga perjuangan-perjuangan ekonomi ke depan harus ditunjang juga perubahan regulasi politik. Omnibus Law bukan hanya satu regulasi yang merugikan buruh, tapi juga mengancam segala hak kesejahteraan rakyat. Upah minimum yang hari ini kita terus perjuangkan karena nilainya sangat lemah, itu akan dihilangkan. Jadi bukan lagi upah minimum, tapi upah akan diserahkan kepada kemampuan pengusaha-pengusaha masing-masing di tempat kerja. Ini satu zaman neoliberalisme yang sangat akut kawan-kawan. Hak cuti haid perempuan yang di luar sedang digalakkan bagaimana itu bisa dijalankan dengan baik.
maka di rancangan Omnibus Law itu akan dihilangkan kawan-kawan. Hak cuti haid dianggap bukan penyakit dan tidak akan mengganggu buruh-buruh perempuan untuk tetap bisa bekerja. Padahal kalau buruh perempuan dalam posisi haid dia bekerja, maka terancam oleh banyak penyakit kanker kawan-kawan. Itu survei yang dilakukan oleh banyak di dunia internasional. Kedua, yang akan dihilangkan adalah sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar hak buruh. Hari ini aja ada jenis cecunguk pengusaha kayak Jikat yang melakukan pelanggaran hukum. Padahal sanksi pidana jelas ada. FPBI sudah beberapa kali pengusaha masuk sel, masuk penjara karena ada sanksi pidana. Dan itu yang menentukan adalah majelis hukum. Bagaimana kalau sanksi pidana itu dihilangkan dalam undang-undang kerjaan? Maka undang-undang Omnibus Law bukan lagi menciptakan kerja, tapi menjadi cipta bencana bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat FPBI! 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 Ya, terakhir. Ini adalah tirani di depan kita. Saya bertanggung jawab secara organisasi. Kalau PT Jiska tetap mendengkang, tetap membantu seperti ini melawan hukum di Indonesia, maka kita juga punya hak untuk menentukan sikap secara organisasi. Gerbang besi ini bukan kekuatan apa-apa untuk kita, kawan-kawan. Tapi karena kita adalah organisasi yang terdidik dan terpimpin, maka kawan-kawan harus patuh terhadap instruksi organisasi. Apapun konsekuensi dari instruksi organisasi akan kita tanggung renteng. Yang jelas kita tidak akan pernah menitipkan nasib, tidak akan pernah menyerahkan nasib ini kepada kepada mereka yang hari ini terus menjadi perampok, kawan-kawan. Itu saja, kawan-kawan. Saya berharap kawan-kawan tetap semangat, tetap menjaga kesabaran, bahwa perjuangan ini panjang sampai kelak kelas buruh lah yang akan berkuasa di Indonesia. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh!